cantik. Jadi semangat belajarnya. Oke, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita apa dulu? Berdoa. Benar kata Abah, supaya kegiatan kita dilancarkan. Ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Nah, sebelum kita belajar, kita harus tahu nih persiapan apa yang harus kita lakukan dan kegiatan apa yang akan kita lakukan selama pelajaran. Apa ya, Dit? Mewarna, salah satunya itu. Nah, ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Sebelum itu kita harus menyiapkan apa nih kalau belajar? Iya, siapkan bukunya, buku IPAS. Siapkan buku dan alat tulis yang dibutuhkan. Nah, langsung dibuka bukunya, halaman 81. Bawa semua ada bukunya nih. Siapa yang mau bawa angkat tangan? Ini apa? Nggak boleh bohong ya. Gabung sama temannya. Kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya adalah berdiskusi dan tanya jawab. Selanjutnya kerja kelompok. Nah, nanti yang halo. Gantian dong pembicaranya. Nanti yang aktif dan taat dengan apa yang ibu sampaikan akan mendapatkan apa tuh? Ya, nanti akan dapat hadiah khusus dari ibu. Selanjutnya kita juga akan mengerjakan tes tertulis dan membagikan hadiah. Sebelum itu
lagi? Ayo, siapa lagi yang tahu apa itu hujan? Yang kalian ketahui tentang hujan deh. Biasa hujan itu berhubungan dengan apa ya? Gantian ya, bicaranya ya. Ibu akan mengarahkan kalian. Halo. Halo. Jadi kedengaran nggak suara ibu? Kedengaran nggak? Nabil, kedengaran nggak suara ibu? Dengar atau enggak? Kok dari tadi ngobrol terus? Nanti ya ngobrolnya ya. Kalau yang nangkep enak kita belajarnya kan? Ibu, boleh nggak ibu lanjutkan? Boleh nggak? Ibu akan mengarahkan kalian untuk menonton. Siapa tadi yang bilang mau menonton? Nah, hari ini kita akan menonton sebuah video pembelajaran tentang apa ya? Tentang siklus air. Kalau menonton sikapnya bagaimana? Duduk dengan tenang. Duduk siap. Siap, siap. Siap, siap. Siap, 1, 2, 3. Ibu ya. Oke, tunggu ya. Itu ibu mengingatkan, simak video yang ibu tampilkan. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang ibu tanyakan setelah kalian menonton video pembelajaran ini. Cepat belajar. Cepat belajar, kembali lagi di ruang belajar channel. Kali ini kita akan membahas tentang
Siklus air. Seperti yang kita ketahui, air sangat penting bagi kehidupan manusia. Air biasa kita gunakan untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Tahu nggak sobat pelajar, kenapa air yang terus kita pakai tidak pernah habis? Itu karena terjadi proses siklus atau daur air. Nah, seperti apa siklus air itu? Berikut penjelasannya. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Perhatikan skema berikut ini. Air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan di bumi. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Berikutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikianlah penjelasan tentang siklus air. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa secara keseluruhan jumlah air di bumi cenderung tetap, yang berubah hanya wujud dan tempatnya. Meskipun begitu, kita tetap harus menghemat penggunaan air dengan cara mematikan keran air jika tidak digunakan, menghindari kebocoran air, dan selalu masalah penggunaan air. Gimana sobat pelajar? Bisa dipahami ya? Di sini ada latihan soal buat sobat pelajar. Silakan dikerjakan. Kalau sudah ketemu jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Oke, siapa yang sudah menonton video pembelajaran tadi? Siapa? Siapa yang sudah menonton? Nah, dari video itu ada dua permasalahan yang akan kita cari jawabannya. Sebelum itu, kita harus tahu nih, siklus air itu apa ya? Siapa yang tahu siklus air? Angkat tangan kalau mau menjawab. Abai, boleh. Perputaran air yang terjadi secara terus-menerus di mana air di bumi mengalami penguapan menuju atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Oke, good job. Ada lagi yang mau jawab selain yang dijawab oleh Abai? Oke, Kak, boleh. Gak apa-apa, gak usah takut. Iya, benar jawaban Abai dan Kakak. Siklus air itu adalah perputaran air secara terus-menerus. Nah, dari video tadi, apakah jumlah air itu tetap? Ya. Benar. Ternyata menyimak video dengan baik nih. Yang berubah itu apa? Bentuk dan bentuknya. Iya, wujud dan tempatnya. Nah, pertanyaan yang pertama yang mau Ibu tanyakan kepada kalian, bagaimana proses terjadinya siklus air di bumi? Akbar, ingat nggak? Oke, lagi berpikir. Gak apa-apa, berpikir dulu. Siapa yang tahu? Oke, Bang. Oke, good job. Abangnya ternyata sudah belajar ke depan sebelum mempelajari materi hari ini. Nah, yang disebutkan oleh abang itu adalah macam-macam siklus air.
Nah, yang kita pelajari terlebih dahulu itu adalah proses atau tahapan yang terjadi pada siklus air di bumi. Nah, untuk yang kedua, apa saja macam-macam siklus air? Nah, salah satunya tadi sudah disebutkan oleh abang yang paling depan itu. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang dimulai dengan tahapan siklus air. Ada nggak di dalam buku kalian? Ada. Nah, boleh sambil dilihat di dalam bukunya. Yang nggak tahu halamannya, dengarkan ibu. Halamannya itu halaman 81. Nah, kita pelajari dulu tahapan siklus air. Tahapan siklus air itu ada berapa? Ada berapa? Kalau yang dalam gambar ini ada 5. Di dalam buku kalian itu ada 4. Yang pertama tahapan siklus airnya apa? Apa bang? Nabil? Boleh. Apa? Yang pertama tuh? Evaporasi. Apa itu? Ini loh. Iya, evaporasi. Siapa yang tahu apa itu evaporasi? Gantian. Oke ya? Ya, benar. Nih evaporasi. Di mana ya dalam gambarnya? Yang mana yang ini? Yang ini? Yang mana? Oke, ini dia. Pada tahapan siklus air, tahapan evaporasi ini adalah proses penguapan nih. Sini. Air bumi menuju atmosfer. Ada nggak tanda-tandanya? Ada nggak, Wahyu? Ada nggak tanda-tandanya nih? Lihat ke depan ya. Jangan ngobrol terus. Oke. Kapan penguapan bisa terjadi? Satu-satu, Esther. Saat ada matahari. Benar, salah satunya itu. Siapa yang mau melengkapi apa? Bantuan angin. Kurang tepat. Iya. Pada saat sinar matahari ini mengenai apa nih? Air. Air itu banyak macamnya, bisa laut, bisa sungai, bisa danau. Pada manusia bisa nggak? Bisa. Karena kita mengeluarkan keringat. Pada hewan bisa nggak? Bisa. Nih, ada hewan apa nih? Bebek ada angsa. Sudah makan belum? Kita lanjut. Tahapan siklus air yang kedua apa ya? Ya, benar. Tahapan siklus air yang kedua itu kondensasi. Ibu mau nggak suaranya? Yadin, apa itu kondensasi, Yadin? Ini ada di papan tulis ini, Yadin. Nah, Yuli cari. Proses pembentukan gumpalan dari uap air yang menjadi kristal-kristal air. Nah, benar. Jawaban Yadin. Karena sudah ada di papan tulis. Tapi dia sudah berani membaca dengan nyali. Nah, ini dia. Proses siklus air yang kedua itu kondensasi. Ada awannya enggak? Nah, ini akan terjadi proses pembentukan gumpalan awan. Awannya warna apa? Hijau. Lebih tepatnya warna hitam ya. Nah, di dalam proses ini uap
Hujannya bisa memompa air. Biasa hujan yang memburukkan hujan es bukan salju. Oke, benar. Nah, pada tahapan siklus air yang ketiga itu persipitasi. Di mana persipitasi? Ibu mau dituliskan maju ini. Ya. Sebentar. Coba Maria Isabel maju ke depan. Tunjukkan persipitasi dalam gambar yang mana? Maju Kak. Ayo maju. Yang mana? Persipitasi dari gambar itu. Tunjukkan yang mana? Ada yang mau membantu Maria? Ya adik bergenang kenapa ya adik? Kan kita nggak belajar seni budaya. Nah kalau gini kan enak tentang belajarnya ilmu yang disampaikan masuk ke dalam otaknya. Nanti ya ngobrolnya ya. Nanti ya. Hujannya bisa air biasa, bisa juga air yang membeku, atau hujan es dan salju. Nah, sekarang tahapan siklus air yang keempat. Apa ya? Ya, infiltrasi. Hasan, Ibu mau dengar suara Hasan yang berbeda? Iya, Ibu ingatnya yang ini. Hasan, bacakan pengertian infiltrasi. Oke. Tapi Ibu ingatkan dulu, kalau namanya yang sudah disebut, jangan bersuara dulu ya. Gilirannya. Oke? Nah, yang dibacakan oleh Hasan itu sudah tepat. Apa pengertian infiltrasi? Nah, infiltrasi ini di mana? Bawah. Oke, kita kerja. Maju Kak, yang mana infiltrasi? Ya, gantian. Oke, pintar. Ada jawaban yang lain? Siapa yang sebenarnya? Stephen. Benarkah jawabannya? Bagus, memperhatikan semuanya. Nah, infiltrasi ini penyerapan air hujan. Ini air hujan tadi nih diserap terus akan mengalir ke laut bisa, sungai bisa, dan air kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, biasanya air ini mengalir dan berakhir ke laut yang tadi sudah kita sebutkan. Dan sebagian biasa membasahi tanah dan bisa dikonsumsi. Biasanya ada yang mengonsumsi air hujan. Ada nggak? Ada.
Hafiz air itu ada 3. Woi, Sekarang lihat bukunya. Halaman 82 dan 83. wow. Matahari dari barat. Matahari. Yang pertama, siklus hidrologi apa? Pendek. Andika, senyum dari tadi, coba bacakan Andika. Siklus hidrologi pendek, apa itu? Pada siklus ini, air laut melalui penguapan membentuk awan yang akan berubah menjadi butir-butir air turun menjadi air hujan. Oke, benar. Siapa lagi mau baca? Oh iya, Kakak boleh. Jadi. Oke, benar. Nah, pada siklus pendek ini ada beberapa proses. Yang pertama ada air laut. Benar tadi ada air laut? Dia akan mengalami penguapan. Nah, penguapan dalam bentuk air. Air.
boleh. Antartika bisa hujan nggak? Siapa yang bisa jawab? Bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau tidak ada air. Iya, bisa, tapi bentuk hujannya yaitu hujan saat karena di Antartika dingin atau panas? Dingin. Iya. Ada lagi? Iya, benar kata Stephen, gurun itu panas. Ya, berbeda dengan Antartika. Kalau Antartika itu suhunya dingin sekali. Bahkan bisa dikatakan bahwa di Antartika itu belum ada bisa makhluk hidup yang bertahan lama tinggal di situ. Siapa yang mau tinggal di situ? Supaya materi yang kita pelajari bisa diingat dan masuk ke dalam otaknya, kita akan tepuk diam. Oke, tepuk siklus air. Good job. Suaranya merdu dan kompak. Nah, saatnya kita akan mengerjakan tugas kelompok. Satu kelompok 4 orang. Tunggu dulu. Ibu akan membentuk kelompoknya. Ini tinggal gabung sama temannya satu kelompok. Ada belakang. Ini juga. Kerjakan tugas ini dengan baik. Ingat kembali materi yang sudah kita bahas tadi. Kalau lupa, baca lagi di dalam bukunya. Silakan diskusikan dengan teman kelompokmu.
dan cepat selesai. Tulis namamu. Akan mendapatkan hadiah. Ayo, jangan lupa. Ayo, diskusi ya sama teman-teman. Kalau lupa kita lagi belajar ya siswanya. Boleh. Ya, boleh gitu. Kerja kelompok itu artinya bersama temanmu, bukan individu. Ya, ini ada tabelnya. Udayakan membaca petunjuk sebelum mengerjakan. Ada petunjuknya, langkah-langkahnya ada. Nama kamu kalian siapa? Kamu siapa namanya? Ini pengertiannya. Baca pengertian soalnya. Jangan lupa materi tadi, boleh lihat bahan ajar atau buku siswanya jangan ada. Baca berita soalnya. Nah, itu artinya pengertiannya apa? Kan ada, sudah dijelaskan. Di dalam buku siswa sudah ada. Kamu mau apa nih? Kenapa belum diisi? Ayo diisi dong. Lihat bukunya, halaman 81 ada tadi kan diisi. Ya, langsung tulis. Yang di dalam tabel orang tidak perlu panjang, yang penting jelas. Singkat, padat, dan jelas.